Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Peristiwa ini melibatkan seorang perempuan yang berparas menawan. Ia diketahui merupakan seorang pegawai negeri sipil di salah satu daerah di Kabupaten Banyuasin. Dan selama ini dikenal sebagai sosok yang disegani karena memiliki dedikasi yang tinggi di dunia pendidikan. Namun sebuah peristiwa yang tidak terduga perlahan membawa namanya menjadi perhatian banyak pihak. Situasi tersebut berawal dari kekaguman seorang pria yang telah lama menyimpan rasa hormat dan simpati kepadanya. Perasaan itu tumbuh sejak lama dan tidak benar-benar pudar, meskipun waktu terus berjalan dan keduanya telah menapaki jalan hidup yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, apa yang dirasakannya menjadi sulit untuk dikendalikan. Hingga pada satu kesempatan, dorongan emosional kemudian membawanya pada satu pilihan keliru. Ia memutuskan untuk menyampaikan perasaannya secara langsung dengan mendatangi rumah si perempuan tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. Sesampainya di sana, pria itu kemudian berharap mendapat jawaban atas apa yang telah lama tersimpan. Namun kenyataan tidak sesuai dengan harapan dan sebuah penolakan kemudian menimbulkan rasa kecewa yang sangat mendalam. Dalam situasi yang tidak menentu, ia mengambil keputusan yang kemudian membawa dampak bagi keluarga serta orang-orang terdekatnya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, sebuah kisah yang disampaikan untuk tujuan edukasi tanpa bermaksud mengglorifikasi kekerasan maupun menyinggung pihak manapun. Si perempuan yang harus bernasib buruk itu bernama Samaran Efriza Yuniar atau biasa dipanggil Yuyun. Ia berusia sekitar 45 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa sosok Yuyun dikenal memiliki kepribadian yang bersahaja. Ia orangnya aktif bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan sering membantu para tetangga yang sedang membutuhkan bantuan. Selama hampir 2 dekade terakhir, ia ternyata telah mengabdikan dirinya sebagai seorang pengajar. Dalam kurun waktu itu, perempuan itu berusaha tetap konsisten menjalankan perannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam beberapa kesaksian yang disampaikan oleh orang di sekitarnya, mereka bercerita bahwa metode pengajarannya mengedepankan pendekatan secara kekeluargaan. Ia tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga mengajak untuk berdiskusi, memecahkan teori pengajaran secara bersama serta menitikberatkan proses belajar melalui dialog dan komunikasi dua arah. Berangkat dari pendekatan itulah, Ibu Yuyun perlahan berhasil mendekatkan dirinya dengan para murid. Hubungan yang terjalin terasa hangat dan tanpa sekat. Bahkan sebagian siswa kerap menganggapnya sebagai sosok orang tua pengganti saat mereka berada di luar rumah. Salah satu sosok yang mengagumi Ibu Yuyun bernama Samaran Ardiansyah. Ia kerap merasa antusias setiap kali bertemu dengannya, seakan ada semangat tersendiri yang tumbuh saat mendengarkan penjelasan dan kehadirannya. Momen yang paling diingat Ardiansyah adalah ketika sosok Yuyun menghampirinya saat ia tidak memiliki uang untuk pergi ke kantin. Dengan sikap hangatnya, perempuan itu kemudian memberinya uang saku agar dirinya tidak berkecil hati dengan kondisi tersebut. Tindakan sederhana itu perlahan mengubah cara pandangnya. Ia sendiri tidak sepenuhnya memahami apa yang tumbuh di dalam perasaannya, namun ada sesuatu yang terasa berbeda dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kejadian semacam ini terulang beberapa kali, membuat Ardiansyah semakin terpesona oleh kebaikan dan dedikasinya. Setiap perlakuan kecil meninggalkan kesan mendalam, sehingga rasa hormat terhadap sosok tersebut tumbuh secara alami. Namun waktu terus berjalan, dan kehidupan menuntutnya untuk melangkah maju. Pemuda itu akhirnya lulus dan mulai membangun kehidupannya sendiri, bekerja serta mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan itu membuat Ardiansyah tak lagi bertemu dengan Yuyun, terlebih kesibukan dan kondisi masing-masing membuat keduanya menjalani kehidupan mereka berbeda. Meski begitu, kenangan tentang kebaikan serta senyum manisnya tetap tersimpan dan tak pernah benar-benar pudar dari ingatannya. Dalam pengakuan Ardiansyah, pada fase itu ia bahkan tidak mampu membuka hatinya untuk orang lain. Beberapa perempuan yang sempat dikenalnya tidak berhasil membuat perasaannya terikat.
Entah mengapa ia selalu saja merasakan ada yang kurang atau menemukan celah, sebuah kebingungan yang bahkan dirinya sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Hingga pada suatu titik, rasa penasaran itu kembali muncul. Ardiansyah mulai menanyakan kabar ataupun mencari tahu tentang keadaannya. Kebetulan rumah mereka cukup dekat, sehingga dalam beberapa kesempatan ia melewati halaman tempat tinggalnya, sekadar ingin melihat bagaimana kondisi serta situasinya sekarang. Namun pada momen itu, Ardiansyah tidak memiliki keberanian untuk sekadar menegur atau menyapa. Rasa canggung bercampur malu dan kekhawatiran menahannya, membuatnya belum siap untuk kembali mendatanginya. Sejak saat itu, pikirannya sering bergelayut tanpa arah yang jelas, terseret oleh kenangan dan rasa ingin tahu yang tak kunjung padam. Ia kerap terdiam dalam lamunan, membiarkan bayangan sosok itu hadir di benaknya dengan begitu nyata seakan dapat menyapanya kembali. Sementara Ardiansyah tenggelam dalam perasaannya sendiri, kehidupan Yuyun berjalan sebagaimana biasa. Aktivitas hariannya tetap ia jalani, meski sesekali mulai merasa lebih mudah lelah. Faktor usia perlahan membuat geraknya tak lagi secepat dulu. Meski demikian, Yuyun belum terpikir untuk berhenti mengabdikan diri sebagai seorang pengajar. Profesi itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, sesuatu yang sulit untuk dilepaskan begitu saja. Di luar kesibukannya mengajar, hari-harinya lebih banyak ia habiskan bersama keluarga. Ia mendampingi sang suami dalam keseharian rumah tangga, sekaligus tetap memperhatikan ketiga buah hatinya yang kini telah beranjak dewasa. Di tengah rutinitasnya, Yuyun tampaknya sama sekali tidak menyadari bahwa Ardiansyah sering melintas di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Baginya, setelah selesai urusan di sekolah, hal-hal yang di luar itu tentu tidak lagi menjadi perhatiannya. Hingga pada suatu momen, perasaan yang selama ini ia simpan perlahan mulai memengaruhi cara berpikirnya. Bukan dalam bentuk dorongan yang tergesa-gesa, melainkan sebagai kegelisahan yang terus hadir dan sulit diabaikan. Ardiansyah mencoba menata hatinya, membiarkan perasaan dan pikirannya berjalan beriringan, tanpa memaksakan apapun. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang dialaminya adalah hal yang manusiawi. Di saat yang sama, ia menyadari bahwa setiap keputusan tentu memiliki dampak yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Namun semakin ia mencoba menepisnya, rasa itu justru semakin terasa sebagai bagian dari dirinya. Pada suatu malam yang sunyi di tengah lamunan panjang, Ardiansyah akhirnya sampai pada sebuah keputusan. Ia merasa tidak mungkin terus menyimpan semuanya seorang diri. Bukan untuk memaksa keadaan, melainkan sekadar menyampaikan apa yang selama ini ia rasakan, agar hatinya menemukan kejelasan dan tidak lagi dibebani pertanyaan yang sama. Dan tepat di 2 hari kemudian, ketika kumandang azan maghrib terdengar saling bersahutan, Ardiansyah melangkahkan kaki menuju lingkungan tempat tinggal perempuan tersebut. Ia merupakan warga sekitar, sehingga perilaku serta kehadirannya tidak menimbulkan kecurigaan dari siapapun. Sesampainya di sana, ia berhenti sejenak di bawah rindangnya pepohonan. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya yang dipenuhi berbagai kemungkinan. Pandangannya tertuju pada dinding rumah berwarna biru muda. Cahaya lampu dari dalam tampak temaram menembus jendela, disertai suara samar percakapan Yuyun yang terdengar dari dalam. Beberapa saat kemudian ia memberanikan diri untuk melangkah lebih dekat. Dengan perasaan campur aduk antara gugup dan ragu, Ardiansyah menuju ke bagian belakang yang terlihat lebih sepi dari biasanya. Dalam hati ia meyakinkan diri bahwa niatnya sederhana, menyampaikan perasaan yang selama ini dipendam, meski ia sendiri belum sepenuhnya yakin akan respons yang akan diterimanya. Singkat cerita, Ardiansyah telah berada di area dapur. Ia sempat duduk sejenak, mencoba menyusun kata-kata yang telah lama tersimpan dalam benaknya. Namun tak bisa dipungkiri, kegelisahan tetap menyelimutinya bahkan sebelum percakapan benar-benar dimulai. Tak lama berselang Yuyun muncul di hadapannya. Ia tampil sederhana tanpa riasan berlebihan, namun tetap memancarkan pesona yang membuat Ardiansyah terpaku sejenak. Ekspresi Yuyun menunjukkan keterkejutan. Ia sama sekali tidak menduga kedatangan dari Ardiansyah secara tiba-tiba. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana yang cukup tegang. Yuyun meminta agar Ardiansyah segera keluar, berharap pemuda itu memahami batasan dan menjaga jarak di antara mereka. Meski situasi mulai memanas, Ardiansyah masih bertahan. Ia diliputi perasaan yang sulit dikendalikan, sementara Yuyun bersiap meminta bantuan kepada tetangga di sekitar rumahnya.
Namun di tengah momen yang seharusnya penuh ketegangan, pandangan Ardiansyah justru tertumbuk pada hidangan apem yang tersaji. Aroma manisnya yang khas dan tampilannya yang sederhana seketika memecah konsentrasinya. Niat untuk mengutarakan perasaan yang sejak tadi ia susun perlahan pun buyar begitu saja. Perhatiannya teralihkan, dan ia tersadar bahwa sejak awal dirinya memang terasa kosong. Rasa gugup yang bercampur lapar membuat pikirannya semakin sulit terfokus. Tanpa banyak pertimbangan, Ardiansyah kemudian meminta sedikit bagian dari kue apem tersebut. Dalam benaknya terlintas pemikiran sederhana, jika perasaannya belum menemukan balasan, setidaknya ia pernah merasakan manisnya momen kecil itu. Namun Yuyun menolak permintaan tersebut. Baginya, sikap Ardiansyah dalam situasi itu sudah terasa tidak pada tempatnya. Ia merasa suasana semakin tidak nyaman dan perlu segera dihentikan. Tanpa ingin memperpanjang keadaan, Yuyun memilih mengakhiri percakapan dan bergegas menjauh dari hadapan pemuda tersebut, menjaga jarak demi kenyamanan bersama. Namun Ardiansyah dengan tenang meminta agar Yuyun tidak beranjak terlebih dahulu. Dengan nada yang lebih serius namun tetap terkendali, ia berharap bisa berbicara sejenak. Ia menyampaikan bahwa setelah diberi kesempatan untuk mencicipinya, ia tidak akan lagi mengusiknya. Dalam penuh keyakinan, ia menyampaikan bahwa permintaan sederhana tersebut adalah alasan terakhirnya sebelum benar-benar meninggalkan tempat tersebut. Tanpa bisa dicegah, Ardiansyah kemudian nyatanya tetap meraih dan mengambil apem milik Yuyun. Dalam situasi yang penuh dengan ketegangan, Ardiansyah kemudian memakannya persis di daerah dapur. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, usai menyelesaikan hidangan tersebut, Yuyun mencoba menjauh dari situasi yang kian menghimpit. Namun karena Ardiansyah sudah tertutup batas nuraninya, ia kemudian mencengkeramnya dengan menggunakan kedua lengannya. Pria itu bahkan mengambil handuk dan kejadian yang tidak diinginkan pun tercipta tanpa pernah bisa diterka. Setelah itu ia mengambil sebuah tempat penyimpanan berukuran besar, lalu menaruhnya di dalam demi mengaburkan jejak dari peristiwa yang baru saja berlangsung. Setelah itu Ardiansyah benar-benar pulang. Ia melangkah pergi dengan perasaan gelisah yang sulit ia jelaskan. Sepanjang perjalanan pikirannya dipenuhi kegundahan, seolah ada beban yang tidak mudah ditenangkan sendirian. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran berharga baginya bahwa keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang seringkali berujung pada situasi yang tidak diharapkan. Emosi yang dibiarkan menguasai diri dapat mengaburkan logika, dan dalam keadaan seperti itu seseorang bisa saja melangkah tanpa benar-benar memahami konsekuensinya. Sekitar beberapa jam setelah kejadian itu, pihak keluarga Yuyun tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah keadaan yang tak terduga. Kepanikan seketika menyelimuti rumah tersebut. Mereka segera meminta pertolongan kepada warga sekitar, sebelum akhirnya melaporkan peristiwa itu kepada pihak berwenang. Sekitar setengah jam kemudian, pihak terkait bersama tim medis akhirnya tiba di lokasi. Suasana yang sebelumnya dipenuhi kecemasan perlahan berubah menjadi lebih teratur, meski rasa keterkejutan itu masih menyelimuti orang-orang di sekitarnya. Mereka segera melakukan pemeriksaan di ruangan sekitar area kejadian, memastikan setiap sudut terdokumentasi dan situasi dapat ditangani sesuai prosedur. Setelah proses awal tersebut selesai, sosok itu kemudian dibawa untuk dilakukan pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut guna memastikan secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Tak berselang lama, Ardiansyah akhirnya diamankan di kediamannya sendiri. Proses tersebut berlangsung tanpa perlawanan. Ia tampak tenang, seolah menyadari bahwa apapun yang telah terjadi kini harus dihadapi dengan segala konsekuensinya. Dalam pemeriksaan awal, ia mengakui perbuatan yang telah terjadi. Suasana terasa berat bukan hanya karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena semuanya bermula dari keputusan yang diambil dalam kondisi emosi yang tidak sepenuhnya terkendali. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Ardiansyah menjalani serangkaian proses di pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Persidangan berlangsung dengan menghadirkan berbagai fakta serta pertimbangan dari pihak-pihak terkait. Berdasarkan putusan majelis hakim, ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa masa pembinaan selama kurang lebih 5 tahun. Putusan tersebut menjadi bagian dari konsekuensi hukum yang harus ia jalani atas tindakan yang telah terjadi. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perasaan yang dipendam tanpa dikelola dengan baik bisa berkembang ke arah yang tidak terduga. Ketika seseorang membiarkan emosi dan dorongan sesaat mengambil alih, ruang untuk berpikir jernih seringkali menjadi semakin sempit.
Kisah ini bukan sekadar tentang sebuah kejadian, melainkan tentang pentingnya menjaga batas, memahami situasi, serta menyadari bahwa tidak semua keinginan harus diwujudkan. Ada kalanya menahan diri justru menjadi pilihan yang lebih bijak daripada memaksakan keadaan. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran agar kisah serupa tidak akan kembali terjadi di masa yang akan mendatang. Setiap perasaan dan keputusan perlu disikapi dengan kedewasaan serta pertimbangan yang matang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.